Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Sidikin, nomor NIM 181217133, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, kelas 4.2, yang mana saya akan memaparkan tugas hukum lingkungan dalam Undang-Undang Kritik Minerba ini. Pembahasan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 ditunda oleh DPR RI periode 2014-2019, bukan berarti ancaman terhadap rakyat dan lingkungan di seluruh pulau Indonesia menjadi terselamatkan. Sebaliknya, ancaman itu justru semakin parah mengingat komposisi anggota DPR RI periode 2019-2024 masih diisi oleh mayoritas anggota petahana yang notabene mengusung dan mendukung RUU Minerba. Dan dari 675 anggota yang terpilih itu, sebanyak 262 orang yang berlatar belakang pengusaha. Dengan demikian, penolakan dan perlawanan terhadap rancangan RUU ini masih berhadapan dengan elit politik yang sama, apalagi mayoritas pimpinan partai politik dan anggota DPR RI. Anggota DPR RI ini memiliki dan terhubung dengan sejumlah perusahaan tambang di berbagai daerah di Indonesia. Oke, lalu mengapa RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini berbahaya? Dalam draft RUU Minerba dan daftar inventarisasi masalah di pemerintahan yang beredar, semangat RUU Minerba ini sangat eksploitatif, terus bergantung pada sumber energi kotor batubara. Bahkan ada penambahan pasal baru untuk membuka peluang pembongkaran komoditas seperti mineral tanah jarang dan radioaktif yang melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dalam draft RUU Minerba ini pula terdapat kosakata baru, wilayah hukum pertambangan, yakni seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua. Melalui RUU Minerba ini, pemerintah membuka ruang rente baru dalam bentuk surat izin penambangan batuan. Perusahaan bahkan boleh menambang di sungai dengan luas maksimal menjadi lebih besar, yakni 100 hektar. Sejumlah keistimewaan pun diberikan kepada korporasi tambang, di mana hak penguasaan lahan semakin diperpanjang yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Selain itu, berbagai perusahaan pemegang kontrak dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dapat memperpanjang secara otomatis operasionalnya selama 2 kali 10 tahun tanpa melalui penetapan wilayah pencadangan negara, yang dilanjutkan dengan pelelangan wilayah izin usaha pertambangan khusus ini. Perusahaan pemegang izin pertambangan khusus dapat mengajukan permohonan wilayah penunjangan pertambangan di luar konsesi perusahaan itu sendiri. Selain korporasi diberikan karpet merah oleh DPR RI melalui draft RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini, para pejabat pembuat keputusan pun justru dilindungi dengan dihilangkannya pasal 165 tentang pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang mengeluarkan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus yang menyalahgunakan kekuasaan bertentangan dengan undang-undang. Bagaimana nasib keselamatan rakyat dan lingkungan? RUU Minerba ini dengan sangat jelas mengancam masyarakat yang lahan-lahannya hendak dijadikan wilayah pertambangan, di mana tidak diberikan hak veto untuk menyatakan tidak dengan pertambangan. Ancaman yang sama juga bagi masyarakat di daerah lingkar tambang yang dengan mudah diskriminasi dan dipidana. Bahkan dalam RUU Minerba ini bisa dikenai pidana tambah, yakni perampasan barang dan membayar ganti rugi. Kabar buruk lainnya, RUU Minerba ini membuka peluang
peluang lubang tambang boleh dijadikan irigasi dan pariwisata, dan pada titik ini kita jadi teringat pada debat Pilpres yang lalu, di mana Jokowi secara terbuka bicara soal rencananya untuk menjadikan lubang tambang sebagai tempat irigasi dan pariwisata. Dengan demikian perusahaan berpotensi besar semakin leluasa untuk terhindar dan kewajiban merehabilitasi lubang-lubang tambang dengan dalih lubang-lubang beracun itu akan dimanfaatkan untuk irigasi dan pariwisata. Oke. Pengesahan UU tersebut dilakukan tanpa evaluasi atau kondisi krisis dihadapi. Ia menyebut pembahasan revisi RUU Minerba lahir dari titipan oligarki batubara pada politisi Senayan beserta parpol masing-masing sebagai akibat bertentangan politik di Indonesia yang bercengkram oleh oligarki. RUU ini justru memberikan hak veto kepada pengusahaan pertambangan dan batubara, sementara berpartisipasinya rakyat berkorban dalam pertambangan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan ditinggalkan, tidak dilibatkan dan tidak diakomodasi suaranya. Pembicaraan dalam sidang hanya seputar birokrasi, perizinan investasi dan divestasi saham, sementara keselamatan rakyat korban tambang, ancaman kesehatan akibat tambang dan batubara, hingga masalah polusi dan pencemaran lingkungan hidup diabaikan. Mungkin hanya sebatas itu aja dari penjelasan Undang-Undang Kritik Minerba. Saya nama Rifki Nursidiki mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan itu murni dari diri saya sendiri dan kelebihan itu murni dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.